Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang kita sudah ada satu buah ponsel entry level lagi dengan harga dan juga spek yang tentunya sangat menarik banget. Buat harganya ini cuma di 1 jutaan aja dan fiturnya ini juga komplit banget. Nggak mau kalah dengan saudaranya yaitu Infinix Smart 9. Dan buat kalian yang belum nonton buat video unboxing dan juga gaming test bisa cek di video sebelumnya. Nah, kita mau berfokus lagi buat pembahasan ponsel entry level yang masih ada di dalam box. Ini kemarin saya beli sendiri dan ini nih, kalau reviewer lain kan bilangnya no drama, kalau saya ini penuh drama. Tapi bukan drama di ponselnya, melainkan buat urusan sama kurirnya. Karena 3 hari kemarin itu paket ini dibawa jalan-jalan sama kurir, lebih tepatnya keterangannya tuh kayak gini. Saya kemarin nyampe komplain nih, kurirnya kemarin pakai ID Express, pakai kurir rekomendasi dari e-commerce, dan ini keterangannya tuh 3 hari nyampe kayak gini ya, dibawa terus sama kurirnya. Bahkan yang bikin kesel lagi tuh kurirnya nggak ada konfirmasi ke calon penerimanya. Jadi saya kesel banget ada drama sama kurir atau ekspedisinya. Dan langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu. Nah, dan ini buat unit yang saya beli yaitu Technospark Go 1. Loh, kok hitam putih? Nah, ini yang bener nih. Ada gambar dari Bumblebee dan ini Technospark Go 1 saya beli sendiri. Ini saya belinya di kisaran harga 1 juta lebih dikit. Nanti kita kasih lihat aja di sini. Dan ini buat spesifikasinya tentu nggak kalah menarik dengan ponsel yang ada di sebelah ini. Dan kemarin tuh saya beli buat varian warna putih, tapi ini kenapa dikirimnya harus warna hitam kayak gini? Wah, sellernya ini kurang teliti tentunya ya. Nah, di bagian depan ini ada gambar dari Bumblebee. Sekarang ini pakainya box warna kuning, dan setelah saya lihat di reviewer lainnya itu sih ini cuman buat pembungkusnya aja ya. Dan ini buat Q point sealingnya kayak gini, layarnya juga udah ultra smooth di 120 Hz, 4,5G buat jaringannya. Udah punya sertifikasi IP54 resisten. Dan kita lihat lagi di bagian bawah, ini ada yang cukup menarik ya. Di sini ada apa nih? Lisensi Hasbro Authentic Transformer. Dan di bagian belakang gambar dari transformernya tadi. Di bagian samping juga di sini keterangannya kayak gini. Techno ya, Bumblebee ya, bener ya, Bumblebee. Dan kita unboxing lagi, kita lihat apa aja isi dalam paket penjualan si Technospark Go 1 ini. Kemarin pesan warna putih, dikirimnya warna hitam. Dan ini buat box aslinya tuh kayak gini, Technospark Go 1. Di bagian atasnya di sini ada buat keterangan dari memori yang dimiliki yaitu 8 plus 12 GB, tapi lebih tepatnya ini RAM 4 GB plus 4 GB buat virtual RAM-nya. Ada keterangan Go 1 dan kombinasi warnanya ini makin cakep. Di sini ada juga buat sertifikasi 4 tahun lasting fluency. Ini dijamin bakalan tetap smooth selama 4 tahun. Dan ini Q point sellingnya yaitu stereo dual speaker dan punya DTS Sound. Chipsetnya pakai Uni SoC T615, kemudian udah punya sertifikasi IP54. Di bagian sampingnya di sini buat jaminan atau itu ya, garansinya nyampe 13 bulan. Dan di bagian samping kanan di sini cuman kayak gini doang. Di bagian bawah ya ini keterangannya tadi, yaitu buat varian warna Strail Black. Di bagian belakangnya di sini ada buat beberapa spesifikasi yang dimilikinya. Layar 120 Hz, luas di 6,67 in, kamera utama di 13 megapiksel, 4 tahun dijamin bakalan mulus, kemudian udah punya sensor sidik jari di bagian samping. Dan di bagian bawah di sini buat itu ya, spek lebih lengkapnya lagi. Dan kita lihat apa aja isi dalam paketnya. Oke, di sini ada beberapa spek yang dimilikinya dan ini hampir mirip dengan yang kita bahas tadi ya. Layarnya luas, kemudian 4 tahun, dan ini yang cukup menarik nih, ada keterangan infrared remote control. Jadi ini kayaknya jadi ponsel termurah buat tahun 2024 atau lebih tepatnya buat sekarang ini. Dengan harga 1 jutaan aja udah punya infrared control. Lalu ada kertas pembatas, ada kitab-kitab di dalamnya. Ada juga buat soft case, dan ini saya lebih suka soft case kayak gini karena bisa ngelindungin seluruh body. Lalu ada kabel USB Type-C, dan yang saya suka di dalamnya ini ada warna orange. Kemudian ada adapter charger sebesar 10 watt. Yang terakhir kita mendapatkan SIM ejector. Dan ini buat tampilan desain dari Technospark Go 1. Tampilannya ini tentu kelihatan unik dan juga gak mainstream, terutama buat setup kamera yang dimilikinya. Dan ini kalau kita lihat buat setup kameranya kan tentu kelihatan unik banget ya. Ini sebenarnya cuma satu kamera, tapi sebelum kita lihat atau kita unboxing secara langsung, tadinya tuh saya ngira ada 2 kamera di bagian belakang. Lalu terdapat 2 LED flash, dan di sini ada keterangan IR blaster, kemudian ada bukaan lensanya di f1
26,8 mm. Dan buat back covernya tentu ini masih menggunakan back cover berbahan plastik atau polikarbonat, dan ini kerasa cukup solid. Dan buat back covernya ini saya suka banget karena pakai finishing matte kayak gini, jadi gak mudah kotor ataupun ninggalin bekas sidik jari. Dan buat bodinya ini masih kerasa cukup tajam ya di bagian pojok-pojoknya ini. Nah, ini masih kelihatan nih, kerasa cukup tajam, tapi ya nggak terlalu tajam-tajam banget. Kemudian terdapat satu buah tombol power, dan juga bisa kita pakai sebagai sensor sidik jari scanner. Ada tombol volume. Di bagian atas di sini terdapat lubang speaker, tapi nggak ada lubang AR blaster ataupun inframerahnya ya. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat lubang SIM ejector, dan ini bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang jack audio 3,5 mm, ada lubang speaker, kemudian ada lubang mikrofon dan juga port USB Type-C. Dan buat bagian depannya ini yang saya suka, udah adanya buat anti gores yang kepasang. Sekarang mari kita hidupkan sekaligus kita setup terlebih dahulu. Dan ini buat tampilan depan dari Tecno Spark Go 1. Tampilan depannya udah kelihatan sangat modern banget. Tampilan depan udah ada tampilan layar neo display, bezel sisi kanan dan juga kiri udah tergolong cukup tipis. Dan dagu di bagian bawah menurutku masih standarnya ponsel entry level di tahun 2024. Dan buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah bagus banget karena punya resolusi HD plus luas 6,7 in. Kemudian kerapatan di 262 pixel dengan refresh rate nyampe 120 Hz. Tentu ini udah sangat mantap banget. Sekarang kita cek pakai aplikasi multitouch, kira-kira bisa mendeteksi hingga berapa maksimal sentuhan. Kalau menurutku sih ini palingan ya cuman 5 ya. Nah bener, masih mentok di 5 maksimal sentuhan. Sekarang kita tes buat touch sampling rate-nya, kira-kira dapat berapa Hz nih. Nah, ternyata buat touch sampling rate-nya ini maksimal nyampe 200 Hz. Dan sekarang ini langsung aja kita tes pakai aplikasi Real Piano. Kira-kira responsifnya itu semenarik apa, secepat apa antara sentuhan dan juga audionya. Ternyata masih cukup disayangkan banget, sangat gak responsif atau gak rekomen kalau dipakai buat main game sejenis Real Piano, karena masih kerasa banget buat delay antara audio dan juga sentuhannya. Sekarang kita coba dipakai buat nonton konten di YouTube, seperti apa menariknya dari kualitas layar Tecno Spark Go 1 ini. Dan seperti ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar Tecno Spark Go 1. Tampilan dan juga warna yang dihasilkan menurutku udah oke dan juga nyaman buat kita pakai nonton konten di YouTube. Sekarang kita lihat gimana buat opsi resolusi pemutaran dari video di YouTube ini. Dan maksimal ini masih di 1080 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Sekarang langsung aja kita dengerin sama-sama gimana buat kualitas speakernya. Nah, buat kualitas audio ataupun speaker yang dimiliki dari Transsion Group itu tentu sekarang ini di harga 1 jutaan bisa dibilang yang terbaik buat sekarang ini. Meskipun buat speakernya masih kencengan yang ada di bagian bawah, tapi buat kualitas audionya tentu saya udah suka banget. Cuman ini yang cukup saya sayangkan ketika tombol power atau sensor sidik jari scanner ini kesenggol atau kesentuh, entah itu sengaja atau enggak ya, langsung muncul kayak gini. Nah, jadi langsung muncul kayak layarnya disentuh gitu. Lalu buat tampilan antar muka ataupun UI yang dimiliki dari Tecno Spark Go 1, ponsel ini pakainya iOS versi 14.0.1 dan tentu udah berjalan pakai Android versi 14. Sekarang kita lihat di bagian personalisasi, kira-kira ada always on display kayak Infinix Hot dan juga Smart yang terbaru atau enggak. Ternyata di sini nggak ada. Lalu di bagian fitur spesial kita lihat sama-sama, di sini adanya buat Dynamic Port dan juga Fusi Mem. Sekarang kita lihat apakah ada fitur Picture in Picture atau PIP atau enggak, kita lihat ya. Dan ternyata belum ada buat fitur Picture in Picture atau aplikasi mengambang kayak gitu. Dan ini udah coba saya cari buat itu ya, tap to wake atau sentuh 2 kali untuk mengaktifkan layar, ternyata belum ketemu atau kayaknya sih menurutku belum ada ya. Dan hampir aja ketinggalan tadi kan di bagian plastik atau keterangannya, terutama di bagian kamera,
Tadi ada keterangan IR Blaster ya, dan coba kita cek di sini. Ini sih nggak ada buat keterangan atau software remote controlnya ya. Oke, dan ternyata buat aplikasi atau software inframerah di Tecno Spark Go 1 ini ada di aplikasi ini nih. Namanya WeLive. Dan tampilannya kayak gini, bisa kalian koneksiin ke beberapa perangkat kalian yang punya fitur inframerah. Mantap banget ya, ini kayaknya ponsel pertama Tecno dengan harga termurah yang udah punya fitur inframerah. Sekarang kita lihat sama-sama gimana buat urusan performa yang dimiliki di Tecno Spark Go 1 ini. Nah, buat urusan performa Tecno Spark Go 1 ini pakai chipset dari Uni SoC T615 dan tentu ini masih menggunakan flash eMMC. Lalu buat RAM-nya ada di 4GB, buat virtual RAM bisa nyampe 4GB, dan buat yang otomatis virtual RAM aktif itu ada di 2GB dengan internal di 128GB, dan bisa kita aktifin atau kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Kemudian tadi udah kita tes buat CPU throttlingnya, dan hasilnya itu terlalu bagus banget. Ini hijau semua, maksimal di 146% dan minimum di 129%. Tentu buat performanya ini gacor banget. Bahkan ini juga hijau semua, nggak ada kuning-kuningnya sedikit pun loh. Sekarang kita lihat buat AnTuTu score yang dimiliki di Tecno Spark Go 1 ini. Nah, buat AnTuTu score yang dimiliki tentu ini udah sangat-sangat mantep banget. 1 juta kecil tapi AnTuTu skornya bisa nyampe 261 ribuan poin. Sekarang kita langsung aja lihat buat sensor-sensor yang dimiliki sebelum masuk ke video gaming testnya. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Di sini kira-kira ada NFC atau enggak. Nah, bisa kalian perhatiin, ternyata di Tecno Spark Go ini belum ada buat fitur NFC yang dimilikinya. Kemudian kita cek lagi pakai aplikasi Sensor Box. Kira-kira apa aja nih, ada yang absen atau enggak? Dan ternyata ini udah oke banget, sensor akselerometer, sensor cahaya, orientasi, giroskop, dan juga magnet ataupun sensor suara serta sensor jarak dekat ini ada semua. Gak ada yang absen sedikit pun buat sensor yang dipakai oleh Tecno Spark Go ini. Dan gironya ini tentu sebenarnya masih software ya. Ya, virtual giro, tapi ini kalau dilihat kayak gini dari ini ya, box apa sih namanya? Bug penampil giro ini udah responsif loh, dan nanti atau di video berikutnya bakal kita bahas gimana buat gironya ketika kita pakai buat main game sekelas kayak game PUBG Mobile. Dan ini kita mau bikin konten gaming test bentar atau nyicip performa buat main Mobile Legends ya di Tecno Spark Go 1. Dan kita aktifin terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Ini buat settingan defaultnya dapatnya kayak gini, dan ini ternyata buat grafisnya mentoknya di tinggi-tinggi ya. Frame rate tinggi, grafis juga tinggi, belum ke unlock nyampe ultra. Dan ini kita bikin sedang-sedang aja ya. Kalau kalian mau lihat buat performa rata kanan, bisa cek di video selanjutnya atau video yang akan datang maksudnya. Jadi aktifin buat icon notifikasinya plus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan ini kita cek gak ada buat itu ya, game space-nya belum ada di Tecno Spark Go 1. Langsung aja kita pakai buat main Brawl. Nah, buat sentuhannya masih kerasa sedikit delay ini ya, tapi buat main game masih kerasa oke. Dan kita lanjut lagi buat main, nanti kita liatin buat suhu sama buat FPS real time yang kita dapetin. Dan ini udah mau kalah ya. Nah, oke, udah selesai. Kita cek buat suhu yang pertama. Suhu layar ada di 37, nggak nyampe 38. Suhu back cover ini paling tinggi juga 37, nggak nyampe 38. Sekarang kita keluarkan dan kita lihat buat FPS real time yang kita dapetin. Main game selama 17 menit dan buat FPS-nya ini mantep banget ya. Pakai settingan tinggi-tinggi, rata-rata dapat di 56 FPS, dan buat grafisnya ini mantep banget. Rata nggak ngalamin frame drop ya, ini sedikit masih maklum banget, masih bisa diwajarin ya. Dan kita lanjut buat baterai yang dimilikinya. Baterai di Tecno Spark Go ini ada di 5000 mAh dengan pengisian cepatnya itu support hingga 18 Watt. Tapi dalam paket penjualan kita mendapatkan adapternya itu support cuman di 10 Watt aja. Oke, buat baterai yang dimiliki di Tecno Spark Go ini ada di 5000 mAh. Kemudian support chargernya itu maksimal hingga 18 Watt. Namun dalam paket penjualan kita hanya mendapatkan adapter di 10 Watt. Kemudian kita bahas di segmen fotografinya. Ini buat urusan fotografi ada di 13 megapiksel, dan buat kamera selfie ini ada di 8 megapiksel. Dan kita lihat buat aplikasi kameranya. Dan buat UI kameranya kayak gini, ada mode HDR, kemudian 2 kali zoom buat kamera selfie. Ini bisa kita zoom
atau bisa kita perluas kayak gini. Dan di bagian mode perekaman video ini maksimal hanya di 1080 30 fps buat kamera belakang. Kita lihat maksimalnya juga sama 1080 30 fps, ada 2 kali zoom. Kemudian mode singkat atau video singkat di bagian samping. Lalu di mode beauty ada 2 kali zoom, kamera depan juga sama bisa kita zoom, ada mode HDR. Di bagian mode potret di sini bisa kita atur buat bukaan kameranya ya. Maksimalnya nyampe f1.0 buat kamera depan, dan buat kamera belakang kita lihat ini mode bukaan kameranya juga sama di f1.0. Lalu di bagian mode lainnya di sini ada mode selang waktu, video ganda, super malam, panorama, pemotretan AR, dan juga ada mode pro. Buset, ini mantep banget ya, ponsel harga 1 juta kecil tapi udah ada buat mode pro-nya. Dan bisa kalian perhatiin buat ISO-nya ini maksimal hingga 3200. Dan sekarang langsung aja kita lihat gimana hasil kameranya. Oke, buat kesan pertama unboxing ponsel dari Tecnospark Go 1 ini tentu sangat bersaing banget ya buat spek fitur yang dimiliki dari Tecnospark Go 1 ini. Apalagi harganya cuma 1 jutaan aja. Dan menurut kalian gimana nih buat performa, tampilan desain, dan juga fiturnya? Dan jangan lupa support terus channel ini dan aktifin juga icon notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan tinggalkan juga jejak kalian di kolom komentar. Buat kalian berminat dan juga pengen nyobain Tecnospark Go 1 ini bisa cek di keranjang kuning atau yang ada di bagian samping sini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.